Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda di rumah? Sehat semua insya Allah nggih, keluarga di rumah, anak-anak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan parenting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selama 1 semester di semester ganjil, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita. Tinggal kita menunggu hasil atau apa yang selama ini anak-anak lakukan di semester 1. Dan kita akan memasuki semester 2. Kita biasanya kan rapotan guys, sebentar lagi kita rapotan, walaupun sebenarnya tanggal 4 itu kita sudah masuk di semester 2. Rapot anak-anak akan dibagikan oleh bu guru kepada orang tua. Nah, bagaimana kita sesungguhnya memaknai prestasi anak usia dini? Itu yang akan kita bincangkan di hari ini. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi itu adalah hasil yang dicapai dari yang telah dikerjakan atau dilakukan. Nah, dari hasil itu kita akan melihat anak kita sebenarnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita ada yang resah, ada yang gelisah, ada yang kesel gitu ya ketika melihat, kok anakku seperti ini ya. Wah, kok anakku nggak sama seperti anaknya Bu A ya, Bu E ya gitu ya. Nah, kita coba lihat tentang kecerdasan agar kita tidak salah dalam memaknai kecerdasan. Kata Profesor Howard Gardner, beliau mengatakan kecerdasan bukanlah sesuatu yang mutlak. Seperti halnya ketika kita mengukur tinggi badan atau panjang sesuatu sehingga muncul label cerdas dan tidak cerdas. Kalau selama ini kan kita pakai rentang itu ya, usia kecerdasan sekian sampai sekian, dia termasuk rata-rata, dia termasuk superior, dia termasuk di bawah, kan seperti ini. Kalau menurut Profesor Howard Gardner itu tidak seperti itu. Kecerdasan itu beragam. Ragam kecerdasan anak, ada kecerdasan cerdas bahasa. Jadi ayah bunda, kalau putra putri panjenengan ternyata hasil rapotnya disampaikan oleh gurunya bahwa putrane panjenengan itu cepat memahami sesuatu. Kalau cerita pinter dan seterusnya, atau ketika membacanya cepat, itu adalah cerdas bahasa. Ada cerdas logika dan matematika. Ini biasanya anak-anak laki-laki itu logikanya lebih nampak ya daripada anak-anak perempuan. Nah, kadang-kadang kita yang perlu benar-benar mengasah kecerdasan logika dan matematika. Ini tidak sekedar berhitung untuk anak usia dini, apalagi pakai simbol-simbol yang sekian ditambah sekian pakai bersusun lagi ya. Tapi benar-benar kita main di konsep ya, bahwa buah apa ditambah buah apa sama dengan berapa dihitung ya, seperti itu. Kemudian nanti ada sebab akibat, nanti ada yang disebut dengan kognitif di rapot. Nah, itu masuknya ke sini. Cerdas gambar dan ruang. Jadi biarkan anak-anak itu bermain puzzle, bermain balok-balok kayu. Itu adalah dalam rangka menstimulasi kecerdasan gambar dan ruang anak-anak. Cerdas musik, nah kita kan ngajarin nari, nyanyi ya. Cerdas tubuh, dia pinter penean. Ini alhamdulillah kita kayak ini ya, saya ada di tempat anak-anak bermain menyeberang nih jembatan. Ini adalah dalam rangka menstimulasi kecerdasan tubuh anak. Ada anak yang pinter nih, terampil sekali nulis, itu kecerdasan tubuh halus ya, halus, motorik halus. Cerdas sosial, anak-anak kan ada yang pinter bergaul, ada yang diem aja susah bergaulnya, atau hobinya marah-marah sama temennya. Itu nanti kaitannya dengan kecerdasan sosial. Cerdas diri,
melihat dirinya sendiri kekurangannya apa. 8 adalah cerdas alam. Alhamdulillah nih kita lingkungan kita sangat menstimulasi, banyak ragam untuk menstimulasi kecerdasan alam anak-anak. Nih anak-anak kadang-kadang tertarik banget nih dengan bekecot, dengan kepiting, ada di sini ulet. Nah, itu adalah menstimulasi cerdas alam. Nih di sini ada ikan, di situ ada ikan. Kita sediakan ini untuk stimulasi anak-anak. Kata Dr. Sujatmiko, spesialis anak MSI. Beliau seorang dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatrik sosial dan manajemen sains psikologi perkembangan FKUI, dalam seminar seputar makanan sehat untuk tulang, otak, dan tubuh anak di Jakarta Juli 2018 mengatakan bahwa sebenarnya ayah bunda tidak sulit membuat anak-anak memiliki banyak variasi kecerdasan atau multiple intelligence. Dalam hal ini yang diperlukan oleh orang tua adalah merangsang semua indera balita. Merangsang semua indera balita yang meliputi indera penglihatan, peraba, pembauan, pengecapan, 5 panca indera itu setiap hari. Jadi kalau ayah bunda nanti di sini anak-anak itu suka nih naik-naik, kan ada pohon mauni. Ini merangsang perabaan. Anak-anak main belepot tanah, biarkan saja, itu multiple intelligence-nya akan distimulus dengan baik sehingga nanti mempunyai banyak kecerdasan. Tapi ayah bunda juga jangan resah karena masing-masing anak itu unik ya. Jadi masing-masing anak mempunyai ragam kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, yang perlu kita perhatikan ayah bunda di rumah, otak anak tumbuh dan berkembang itu bertahap. Sehingga pengasuhan pun harus dilakukan secara bertahap. Seperti yang saya sampaikan sudah masih ingat bahwa piranti otak manusia ya, itu kan yang berkembang terlebih dahulu adalah subkorteknya, yang di sana itu ada batang otak. Batang otak itu kaitannya dengan vegetasi tubuh seperti gerak meremas paru seperti itu. Kemudian cerebellum yaitu aktivitas motorik. Nah, makanya anak-anak dituntaskan motoriknya. Tanya ke bu guru, "Bu, anak saya motoriknya yang belum tuntas apa?" Itu ditanyakan, bukan bacanya yang intens kita tanyakan Kemudian otak emosinya. Nah, ini nanti ada sosial emosional di rapot itu. Nah, itu yang perlu menjadi fokus kita anak-anak. Nah, jadi bertahap di dalam kita menstimulus anak-anak. Nah, kematangan emosi orang tua itu sangat berpengaruh nanti kepada anak-anak. Kalau orang tuanya gampang emosi, gampang marah, gampang tersurut, ini anak-anak juga akan susah untuk bisa berkembang secara optimal. Nah, bunda di rumah yang kita perlu pahami bersama bahwa prestasi anak itu tidak stagnan. Jadi kalau ayah bunda melihat hari ini anak saya kok masih halaman 3 aja, sementara temennya sudah sampai mati-mati gitu ya. Tenang saja bahwa prestasi anak itu akan terus berkembang. Nah, pengasuhan orang tua ini memiliki andil yang besar. Kemudian guru dan lingkungan, makanya tripusat pendidikan, lingkungan, guru, orang tua itu sangat penting. Nah, kita di sini insya Allah memiliki kekayaan stimulator. Jadi kaya stimulasi di sini. Sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Sayang kalau ayah bunda hanya mengejarnya hanya pada baca dan tulis saja. Karena banyak hal yang kita bisa manfaatkan untuk menstimulasi kecerdasan anak-anak yang beragam itu. Nah, itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi nanti kalau ayah bunda rapotan, silahkan ditanyakan kepada guru kelasnya masing-masing tentang perkembangan anak sampai mana, sudah harus distimulasi terus apa tidak, bagian mananya yang harus distimulasi, bagaimana caranya menstimulasi, silahkan itu ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Dan insya Allah kecerdasan anak itu tidak stagnan, terus akan berkembang. Saya punya teman SMA hampir tidak naik kelas. Sekarang dia adalah seorang dokter dan dosen. Masya Allah.
Demikian dari saya, ayah bunda yang ada di rumah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.